Hai hai hai, welcome back again, it's me Angelica. So ini adalah hari keempat kita di Beijing. Nah hari ini kita bakalan ngedaki Mu Tianyu Changcheng atau Mu Tianyu Great Wall. Nah kenapa sih aku pilih Mu Tianyu? Sebenarnya Great Wall itu ada dua tempat yang bisa kita kunjungi. Pertama itu Mu Tianyu, kedua itu Pataling. Nah kalau untuk Pataling sebenarnya aku udah pernah pergi 2 kali. Dan di Pataling itu setahu aku ya nggak ada tobago. Tobago itu kayak sliding menuju ke bawah. Dan di trip kali ini kita bakalan naik chairlift dan juga turun melalui tobago. Nah, untuk naik ke Mu Tianyu sendiri ini sebenarnya ada 3 jalur. Jalur pertama itu naik pakai chairlift atau kayak cable car yang setengah terbuka gitu. Yang kedua naik pakai cable car dan yang ketiga kalian harus mendaki. Nah, kalau misalnya kalian pengen ikuti jalur aku, jangan lupa nonton sampai habis ya. Semangat mendaki, Cie. Oke guys, ini aku bakalan sharing. Jadi untuk naik ke Mu Tianyu seperti yang udah aku bilang tadi ada 3 jalur. Nah kalau misalnya kalian mau naik sliding car untuk menuju ke bawah atau yang lebih dikenal dengan tobago, maka kalian pilih jalur yang paling kanan yaitu Tong Tuan 1 sampai 6. Kalau misalnya kalian mau mendaki atau naik sendiri, kalian pilih jalur yang 6 sampai 14 atau Tong Tuan. Dan kalau misalnya kalian gak mau repot-repot, maunya yang simple aja, pokoknya mau sampai di atas, kalian boleh naik cable car, pilih yang Situan yang 14 sampai 20. Dan itu jangan lupa buat beli tiket PP. Kalau PP nggak salah harganya 140 RMB dan untuk harga one way itu sekitar 100 RMB. Pas kalian beli tiket untuk masuk ke Great Wall-nya, jangan lupa buat beli tiket busnya juga. Jadi dia itu satu paket dan juga bisa beli terpisah. Kalau saran dari aku langsung aja beli yang busnya karena untuk menuju dari gerbang utama menuju tempat tobagonya itu lumayan ya jaraknya ya guys. Tapi kalau misalnya kalian kuat jalan ya silahkan kalian boleh jalan. Untuk harga busnya itu cukup murah, untuk satu way sekitar 15 RMB. Nah mungkin ini teman-teman bertanya ya kira-kira gimana belinya. Aku belinya langsung di Xiaochengxu atau official accountnya mereka, dan ini adalah beberapa peraturan yang kalian harus taatin dan juga ini adalah bukti pembeliannya. Jadi aku beli 2 tiket karena aku pergi bareng kakakku dan kita belinya tiket masuk plus tiket buat naik busnya itu satu orang 60 RMB. Ini tuh nggak include tiket buat chairlift dan juga tobago ya. Jadi kalau misalnya kalian mau naik wahana tersebut, kalian harus ekstra bayar 140 RMB. Oke guys, sekarang kita sudah siap karena kita sudah sampai di atas dan kita sekarang mau langsung antri aja untuk chairliftnya. Jadi chairlift ini tuh kayak cable car tapi versi yang setengah terbuka gitu. Cukup aman dan buat temen-temen yang belum pernah cobain silahkan deh dicobain. Hai guys, so kita sekarang sudah ada di Mu Tianyu. Sekarang kita lagi naik cable car menuju ke atas dan nanti kita mau naik sliding apa nih? Ya sliding something lah ya ke bawah. So this is how it looks like. Oke, sekarang aku bakalan bagi sedikit informasi mengenai Mu Tianyu supaya kalian tahu dan terknowledge lah ya. Jadi bukan sekedar jalan-jalan tapi juga tahu mempelajari hal baru yang ada di China. So Mu Tianyu ini adalah salah satu bagian tembok besar China yang paling terawat dan fotogenik. Terletak di distrik Huairou sekitar 70-73 km timur laut dari pusat Beijing. Terkenal lebih tenang dibandingkan Pataling dan dikelilingi hutan lebat yang indah terutama saat musim gugur. Bagian ini berasal dari era Ming, dibangun ulang dari struktur lebih tua dan masyhur dengan kerapatan menara pengawasnya sekitar 22-23 menara serta parapet berlekuk di sisi luar dalam yang memungkinkan pemanah bertahan dari 2 arah. Dan total bentangannya kurang lebih 5,4 km. Landmark uniknya adalah Zhengguan atau Mu Tianyu Pass, 3 menara yang saling terhubung di satu teras. Sebuah tipologi langka di seluruh tembok besar. Nah, kalau kalian ikutin langkah aku, kalian cukup mendaki sampai teras yang ini saja. Kalian sampai di atas jangan lupa foto-foto, terus cepet-cepet turun ke bawah karena kita bakalan naik tobogan guys. Dan inilah kenapa alasan aku ke Mu Tianyu juga adalah untuk cobain tobogannya. Soalnya ini tuh menarik pol dan ini tuh sebenarnya beruntung juga ya menurut aku karena aku perginya itu nggak hujan dan juga nggak pas musim dingin yang ada es-esnya, karena kalau misalnya musim dingin itu kita nggak bakalan bisa naik guys.
Pokoknya tobogan ini seru banget, jadi kalian harus coba dan aku sangat-sangat merekomendasi. Hai guys, so sekarang kita mau naik bus ke, kakiku gak sakit, kemana ya? Kita mau naik bus ke pusat kota. Terus di sini ada servisnya, busnya cuman 40 yuan bisa sampai ke kota. Padahal tadi pas kita berangkat mungkin lebih dari itu guys. Tapi ya, it's a good journey and kita sudah mendaki selesai Wanli Changcheng Mutianyu. Oke guys, ini belakangku adalah Niao Chao and ya hari ini Lunar Festival. Nah guys, jadi bus yang kita tumpangi itu bisa berhenti di 2 titik. Yang pertama itu adalah di Niao Chao, yang kedua adalah di Qianmen. Nah kebetulan karena kemarin kita baru aja dari Qianmen, jadi kita stop di tempat ini. Kebetulan kakakku juga belum pernah ke Niao Chao, jadi kita langsung mengitari tempat di sini. Ada Niao Chao dan juga Shui Lifang. Dia itu berdekatan banget kok. Niao Chao ini itu berkapasitas sekitar 80.000 orang dan menjadi arena upacara pembukaan atau penutupan Olimpiade 2008 serta dipakai lagi pada Olimpiade musim dingin 2022. Fasad rangka baja menyerupai anyaman sarang burung menjadikannya landmark kota. Hai, Shui Lifang, Niao Chao. Nah, kalau untuk Water Cube atau Shui Lifang ini tuh gedung yang menjadi tuan rumah akuatik Olimpiade 2008 dari renang, loncat indah, dan juga renang artistik. Dan kemudian diubah sebagian fungsinya termasuk menjadi ice cube untuk cabang curling pada Olimpiade musim dingin 2022, serta area rekreasi air publik di masa non-event. Next, tempat terakhir yang akan kita kunjungi di hari ini adalah Wangfujing. Nah, sebenarnya aku udah pernah sih ke Wangfujing, jadi dia itu lebih kayak kalau misalnya di Shanghai dia itu mirip kayak Nanjing Tonglu Puxingche, yaitu pedestrian street di mana kiri kanannya itu banyak orang jualan, ada juga barang-barang branded, dan di sini kalian harus cobain jasmine atau Moli Pinchiling. Jadi jasmine ice creamnya itu memang enak banget dan terkenal banget. Dan kebetulan pas kita pergi itu kan lagi musim gugur ya guys, tapi nggak terlalu dingin nih. Nah, buat temen-temen yang bakalan ke Beijing di bulan November dan Desember, jangan lupa pakai baju yang lebih tebal ya. Dan jangan lupa juga buat taka Wangfujing Pedestrian Street. Dan di sini kita ketemu satu robot yang lagi lagi servisin orang yang mau beli air gitu. Dan stop terakhir di hari ini yaitu ditutupi dengan makan malam. Kita makan Xuan Rou. Jadi Xuan Rou ini tuh hotpot khas Beijing gitu guys. Dia kayak celup-celupin irisan domba yang super tipis, bisa juga sapi, ke dalam panci kuah kaldu bening mendidih. Halo, sekarang kita lagi di Wangfujing, Beijing. Hari ini tanggal 6 Oktober dan ini aku lagi makan 1 meter daging sapi. Let's go. Oke guys, setelah kita makan-makan langsung aja kita jalan-jalan lagi ya. Terus ini udah the next day, kita langsung check in mau pulang balik ke Shanghai. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you on the next video. Bye bye.